Kalau kamu pelajar dan kamu masih banyak bingungnya mau kemana setelah belajar di sekolah SMA ataupun SMK, mungkin kamu butuh nonton video ini atau kamu bisa share video ini ke adik-adik kamu. Dan di sini aku mau berbagi ke kamu, siapa tahu kamu bisa ngambil pelajaran. Sebenarnya aku nggak menyesal dengan apa yang aku lalui, tapi aku mungkin mau kasih shortcut untuk kamu biar kamu next bisa belajar lebih dini dari kesalahan yang aku buat. Nah, yang pertama adalah nggak perlu khawatir tentang masa depan. Sebenarnya waktu aku SMA aku tuh nggak terlalu yang khawatir gitu masa depan mau ngapain. Cuma itu ternyata sampai kepada aku kuliah, bahkan detik-detik ketika aku mau lulus. Salah satu hal yang bikin lulusku telat adalah aku nggak tahu gimana caranya menghadapi masa setelah lulus. Aku takut lebih tepatnya. Jadi aku cenderung mengulur-ngulur waktu untuk lulus. Aku bisa aja lulus on time, tapi aku takut gitu. Aku nggak tahu mau ngapain setelah itu. Dan ternyata lulus cepet atau enggak itu sama aja. Malah lebih bagus lulusnya lebih cepet atau on time. Dan makin kesini setelah aku lulus, aku pelajari, oh ternyata aku itu khawatir sama masa depan karena sebelumnya aku tuh nggak banyak explore gitu loh waktu masa-masa pelajar dan masa-masa kuliah gitu. Dan itu yang bikin aku nggak punya gambaran mau ngapain ke depannya. Dan setelah aku lulus, aku banyak explore, banyak cari tahu banyak hal dan lain segala macem. Habis itu aku ngerasa, oh ternyata banyak banget ya yang nggak aku tahu dan yang nggak aku cari tahu atau pelajari sebelumnya, dan itu bikin aku stuck gitu, nggak tahu mau ngapain nih setelah ini gitu. Jadinya ternyata observasi atau belajar banyak hal sedini mungkin, apalagi kamu masih pelajar atau awal-awal kuliah, itu penting banget biar kamu tuh punya gambaran ke depannya tuh mau ngelakuin apa gitu, mau berbuat apa. Selanjutnya kamu butuh untuk connecting the dot apa yang udah kamu pelajari dan apa yang jadi pengalaman kamu. Setelah aku banyak explore dan baca, aku tuh nemu banyak orang yang ternyata bilang kita tuh harusnya connecting the dot hal-hal yang udah terjadi di diri kita dan udah kita pelajari, udah kita explore, karena itu semua ada alasannya. Itu semua tuh kayak menuntun kita ke hal apa yang perlu kita lakukan gitu. Dan satu hal lagi, kenapa nggak perlu khawatir sama masa depan, karena sebenarnya masa depan yang ada itu kan ditentukan sama hal yang kita lakukan sekarang. Kalau kamu melakukan banyak hal sekarang, buahnya tuh nggak akan dipetik sekarang, pasti nanti di masa depan gitu. Jadinya aku jadi mikir, oh iya yang harus aku lakukan ya sekarang gitu loh, nggak usah khawatir nanti bakal kayak gimana ya. Prepare sekarang, belajar sekarang. Kalau misalkan kamu mau masuk jurusan yang udah kamu incer, kamu udah observasi, udah belajar, udah cari tahu, oh kira-kira ini loh yang akan aku hadapi, ya udah belajarnya tuh dari sekarang gitu. Jadi waktu energinya itu nggak dihabiskan untuk overthinking, khawatir tentang masa depan gitu. Karena sebenarnya kita kan nggak benar-benar tahu ya apa yang akan dan harus kita lakukan di dunia ini. Kita berusaha untuk menyusun puzzle-puzzle yang udah kita dapat dari pengalaman pribadi, juga hal-hal yang kita pelajari. Disusun puzzle kira-kira bakal ngebentuk apa sih gitu. Kita nggak akan tahu sekarang karena kita terus mencari tahu gitu. Aku juga sadar kalau kita mengkhawatirkan masa depan terus, overthinking terus, energi kita tuh kesedot ke sana gitu, kesedot untuk mengkhawatirkan sesuatu. Lebih baik energinya itu kamu gunakan masa kini untuk mempersiapkan dan belajar banyak hal. Jangan buang waktu, karena semakin kamu overthinking dan nggak cepat bertindak, nggak cepat take action, itu kamu sangat rugi. Satu hal lagi yang aku pelajari ketika aku nggak mengkhawatirkan masa depan, aku mulai berani bermimpi. Ketika aku udah connecting the dot hal-hal yang udah aku pelajari dan aku alami sendiri, aku
mulai berani bermimpi besar gitu. Karena aku mulai sadar ternyata bermimpi itu bikin kita lebih semangat bangun tiap hari. Aku pun nggak mau banyak berharap gitu terhadap mimpi besarku, tapi itu yang bikin aku gerak terus gitu. Jadi mungkin aja mimpinya akan berubah di masa depan atau beralih haluan, tapi itu nggak masalah gitu. Itu tandanya kamu udah belajar kan, kamu punya pengetahuan baru, jadinya kamu redirection atau mengubah mimpimu. Dan aku yakin itu nggak akan beda-beda banget sih sebenarnya. Cuma karena kamu udah belajar dan punya ilmu baru, pengetahuan baru, jadinya mimpi kamu bisa aja berubah, dan itu nggak masalah. Aku bikin satu prompt, Dream Journal Prompt, bisa kamu download gratis. Nanti aku kasih link di bawah. Itu ada prompt, itu kan pertanyaan-pertanyaan ya, yang bisa kamu isi. Ketika kamu ngisi prompt, itu kamu tuh kayak ngobrol sama diri sendiri gitu. Nulis apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang mau kamu lakukan gitu. Jadi itu sangat membantu mengobservasi diri sendiri dan kira-kira apa yang mau kamu lakukan ke depannya. Jadi jangan lupa di-download dan diisi prompt-nya biar kamu tahu kira-kira mau ngapain sih ke depannya gitu. Yang kedua adalah lebih cepat menyayangi tubuh. Ini aku highlight banget, kamu yang muda-muda, cepet-cepet sayangi tubuh kamu sedini mungkin selagi masih muda. Aku menyayangi tubuh itu karena masalah dalam diri aku. Karena aku waktu itu haidnya nggak teratur, aku juga jerawatannya gampang banget. Aku tuh mulai, ini kenapa sih aku kok kayak gini terus gitu. Cari tahu. Ternyata pas aku cari, oh ternyata kemungkinan aku ada hormon nggak seimbang. Aku harus olahraga, makan makanan sehat, tinggi serat, biar pertama haidku lancar, kedua aku nggak gampang jerawatan. Dan itu benar-benar terbukti banget di tengah banyaknya godaan jajan, apalagi cewek-cewek ya, jajan cilok, cimol, pentol, batagor, somai, dan lain sebagainya. Kamu harus makan sehat di tengah itu semua. Nggak apa-apa jajan, tapi kan hanya sesekali kan. Yang jadi basic atau default atau settingan, itu tuh kamu harus makan sehat, perbanyak sayur, buah, real food ya. Real food itu makanan yang rendah olahan, bahkan nggak diolah itu lebih bagus untuk tubuh. Banyak orang yang berusaha untuk pakai banyak skincare dan pengen mukanya cerah, bersih, tapi nggak ampuh-ampuh. Karena apa? Karena dari dalamnya tuh kotor gitu. Pencernaanmu tuh belum bersih, kamu kebanyakan makan minyak, kebanyakan makan pentol, gorengan, atau minyak-minyak yang lain. Itu bikin pencernaan kamu nggak bagus gitu. Aku pernah satu kali, jadi aku ke terapi gitu sama temen-temenku. Temen-temenku itu sebelumnya tuh kayak dipijet gitu kakinya. Kalau di kaki tuh kalau disentuh bagian tertentu tuh ketahuan, oh ini loh yang perlu dibenerin gitu. Dibenerin dalam artian, oh kamu perlu jaga pola makan, oh kamu perlu apa dan lain sebagainya, perlu makan ini vitamin dan lain sebagainya gitu. Terus pas aku maju gitu, maksudnya ke bapaknya, kan bapak-bapak terapinya, dia tuh nggak mijit kaki aku sama sekali. Dia cuma, oh mbaknya kurang-kurangin ya makan makanan yang nggak bagus, kayak misalkan bakso, mie ayam, jajan-jajan kayak gitu nggak boleh, dan aku dilarang untuk makan ayam potong karena ayam potong itu kan disuntik ya untuk cepat besar. Jadi aku tuh punya kemungkinan punya hormon yang nggak seimbang. Aku nggak bisa makan itu sering-sering karena tubuhku nggak bisa nerima. Cuma dilihat doang karena muka aku waktu itu jerawatan gitu. Ini udah kelihatan kok mbak dari mukanya pencernaannya nggak bagus gitu. Mbak benerin makan ya, benerin konsumsi makanannya sehat gitu. Terus aku langsung kayak, Pak, masa aku nggak diperiksa sama sekali gitu. Maksudnya temen-temenku loh dipijit kakinya, dipegang apa sampai kesakitan gitu. Iya ampun mbak, nggak percaya, ya udah sini kakinya coba saya pegang.
kaki aku dipegang, terus aku langsung kayak sakitan gitu. Terus bapaknya bilang, ini bener pencernaan batu nggak bagus, nggak bersih, jadi harus dibersihkan biar nggak jerawatan lagi. Karena waktu itu keluhanku aku jerawatan. Selanjutnya sekarang ini aku mulai belajar untuk hidup seimbang ya, wellness. Aku olahraga rutin, aku mencoba makan makanan sehat, walaupun secara makan aku belum bener-bener real food banget tiap hari, tapi aku coba menu piring yang seimbang gitu, yang orang tuaku, yang mamaku masak di rumah. Dan bener aja gitu, haid aku lancar, terus juga aku sekarang nggak gampang jerawatan kayak dulu. Terus aku jerawatan tuh paling kalau aku lagi mau haid, PMS, atau aku lagi kebanyakan telur. Aku nggak bisa kebanyakan telur. Udah, aku tuh jadi observasi diriku sendiri kan. Wah, kenapa nggak dari dulu ya aku belajar gitu. Kalau kamu nggak ngalamin sendiri, emang kamu tuh nggak gerak, asli. Teman-teman aku juga gitu, aku udah ngajakin makan sehat dan segala macem, tapi karena mereka belum ngerasain kena mah, kena asam lambung, mereka tuh nggak makan sehat. Ketika udah kena, baru deh, Anin gimana nih aku kayak gini. Ya tuh kan, dari dulu aku ajakin makan sehat, kenapa nggak mau? Emang harus kayak ditampar dulu gitu loh, ngalamin sendiri gitu. Tapi di sini aku meng-highlight, aku harap kamu jangan kayak gitu, jangan kayak teman-teman aku, jangan kayak aku juga, harus ngerasain sendiri dulu. Aku mau kamu ngambil shortcut. Ini yang udah kami alami, aku dan teman-temanku dan banyak orang lain. Kalau belum tertampar itu nggak hidup sehat dulu, nggak. Sekarang itu zamannya hidup seimbang, hidup sehat. Kalau misalkan kamu ngerasa tubuhmu baik-baik aja, kamu nggak jerawatan, haid kamu juga lancar-lancar aja, walaupun kamu makannya nggak bersih gitu ya, makannya sembarangan, itu berarti kamu beruntung. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Karena nanti akan ada waktunya tubuh kamu bereaksi. Daripada kamu nungguin tubuh kamu bereaksi, lebih baik kamu melakukan sekarang juga. Punya lifestyle yang seimbang, yang bagus. Kalau misalkan kamu nggak suka sayur atau buah-buahan, itu bisa dilatih. Lidah kamu itu bisa dilatih untuk suka sayur dan buah-buahan. Aku training lidahku untuk nggak terlalu suka manis itu dengan minum teh hijau bubuk yang benar-benar teh hijau ya, yang ketika diseduh itu yang ngembangnya itu daun gitu, nggak yang batang-batang. Aku waktu itu pakai merek teh hijau kepala jenggot. Aku lumayan ekstrim waktu itu, minum dengan tanpa gula. Emang nggak enak sih, niatku untuk diet, aku mau kurus. Terus abis itu aku minum kan, setiap pagi aku minum. Walaupun nggak enak sih, tapi yaudahlah, aku pengen kurus, aku minum-minum aja. Ternyata secara nggak sadar, itu bikin aku nggak suka minuman terlalu manis lagi. Karena lidah aku udah kebiasa minum teh yang cenderung pahit kan setiap pagi. Ketika nongkrong di kafe gitu, aku nggak terlalu suka tuh minuman-minuman yang manis. Kalau makan pesen es jeruk atau es teh, itu pasti mintanya yang less sugar karena nggak terlalu suka manis. Dan kalau kamu mulai hidup sehat segini mungkin, kamu bakal ngerasain bonus plusnya. Kalau kamu mulai makan sehat dan rutin olahraga, itu bonusnya berat badan kamu jadi ideal. Kamu nggak perlu diet lagi karena udah kebiasaan makan makanan sehat dan olahraga rutin. Kamu juga jadi lebih fresh, punya tubuh yang bugar, dan juga pikiran yang lebih segar, karena dengan banyak gerak, aliran darah ke otak kan lebih lancar ya. Kamu bisa berpikir lebih jernih gitu, nggak kebanyakan overthinking, nggak kebanyakan khawatir, nggak kebanyakan mikir hal-hal yang nggak diperluin gitu. Kamu punya kemampuan untuk nge-switch, oke, harusnya aku berpikir yang positif aja dan ngelakuin hal-hal yang bisa aku kendalikan aja. Nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Makanya menjaga tubuh tuh sepenting itu gitu. Jadi aku minta kamu untuk paksain aja. Mulai dari jaga makan dulu, baru nanti pelan-pelan menuju olahraga rutin.
Oke, manfaatnya gede banget, jadi kamu harus segera bikin habit yang baru, yang baik ini. Oke, kalau kamu masih entar-entaran dan males, aku ada video untuk pemalas, kamu bisa cek. Oke, yang ketiga, ini penting banget, itu adalah mulai membangun nilai dan prinsip. Ketika terjun ke dunia yang sesungguhnya, dalam artian pasca kelulusan, bahkan menurut aku sebelum kuliah sih, lulus SMA, menurut aku ini udah harus dibangun sedari dini, sedari kecil. Dan aku telat menyadarinya, dan aku mau kamu nggak telat menyadarinya. Aku rasa ini sangat diperlukan sebelum kamu merantau. Karena ketika kamu hidup sendirian, ngekos, itu banyak sekali tantangannya kan. Zaman udah berubah, nilai-nilai juga udah banyak berubah, banyak hal yang dinormalisasi gitu di lingkungan kita sekarang secara umum. Dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan prinsip itu dianggap sangat wah. Padahal itu basic banget gitu. Kayak semisal dulu di lingkunganku waktu kuliah, orang yang sholat sebagai orang yang beragama Islam, tentu kita diwajibkan untuk sholat dong. Aku diwajibkan untuk sholat. Orang-orang yang sholat untuk menunaikan nilainya, itu kan bentuk kita, sholat itu kan bentuk kita patuh kepada Allah ya. Dan itu jadi hal yang alim banget gitu, kayak orang sholat kok kelihatan alim gitu, aneh kan, padahal itu basic nilai, basic prinsip, dan itu baru hal kecil aja loh, banyak hal ternyata yang nggak dibolehin, khususnya di agama aku, agama Islam. Tapi ketika aku baru belajar sekarang ya, belajar tentang agamaku lagi, ternyata dinormalisasi ya di lingkungan kita sekarang. Dan aku ngerasa, wah ternyata nilai dan prinsip itu penting banget untuk kamu jadikan pegangan di dunia yang udah bener-bener menantang ini. Karena kalau nggak ada nilai, nggak ada prinsip yang kamu pegang, kamu tuh bakal kebawa arus gitu, bakal apa yang lagi arusnya besar ya udah kamu ke bawah, apa yang lagi ngetren dan ternyata nggak sesuai dengan nilai yang ada di ajaran agama yang kamu anut, kamu juga ke bawah, ngerasa semua orang ngelakuinnya kok, jadi ya nggak masalah sih kayaknya gitu. Tapi ternyata itu salah gitu, ternyata itu nggak boleh sebenarnya. Dan itu yang menurut aku harus ditanamkan, harus dibangun lagi gitu. Nggak ada yang telat untuk semua hal, tapi aku mau kasih tahu kamu ini karena ini core yang paling penting ternyata, yang sebelumnya nggak aku pelajari sama sekali. Aku hanya take it for granted. Ya udah aku beragama Islam, ya udah aku menunaikan hal-hal yang aku tahu aja gitu, wajib. Tapi ternyata banyak hal yang secara aturan dalam agamaku tuh nggak benar-benar aku pahami gitu. Jadi aku mau kamu mulai membangun nilai dan prinsip kamu dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman yang tepat, biar ketika kamu dihadapkan sama keputusan atau pilihan, kamu tuh bisa punya pertimbangan yang terbaik yang berdasarkan nilai dan prinsip kamu itu menuju ke arah yang sesuai dengan nilai kamu. Oke, sampai di sini dulu yang bisa aku ceritain dari kesalahan yang aku perbuat. Semoga kamu bisa ngambil pelajarannya. Kalau kamu punya perspektif kamu yang lain, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Dan semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.